Waktu itu perekonomian keluarga sedang tidak baik. Jadi saya berpikir bagaimana saya yang di usia 17 tahun itu bisa menghasilkan uang sendiri. Baru kemudian bisnis saya 2012 itu berkembang sampai saat ini. Aku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Jadi Tiang akan memberi sentuhan, hanya seorang dia yang akan bisa membuat itu sebenarnya. Orangnya ini kalau saya benar, saya akan bela mati-matian. Gitu. Jadi kita dalam mempertahankan argumen tentunya kita harus punya landasan dasar, latar belakang sehingga kita memperjuangkan hal tersebut. Tidak semata-mata harus gini, kan tidak boleh. Bayangkan kita di Jemberana Emas besok ini yang digadang-gadang Pak Bupati Jemberana Emas itu kita luar biasa menjadi kabupaten kaya. Tapi ketika kita tidak punya bahan atau sandang pangan kita tidak cukup nanti. Contoh beras saja sekarang masih banyak dari Banyuwangi. Gitu. Berapa sih kemampuan Jemberana untuk menghasilkan beras itu kan sangat sedikit, Pak. Dengan Jemberana Emas besok apa yang kita jual di sini akan laku. Masa kita mau gini? Kenapa nggak kita kembangkan potensi yang ada di Jemberana? Nah, regenerasi itu harus diperankan oleh anak-anak muda. Jadi pertama kali adalah kita harus menebarkan, menginfluence orang bahwa dia harus suka dengan subak, dia harus suka dengan pertanian, dia harus mencintai pertanian dari sejak kecil. Selamat datang di Jarak Podcast. Kali ini kami kembali hadir untuk berbincang-bincang salah seorang tokoh wanita yang asli Desa Baluk, putra dari Jemberana, yang pada pemilu legislatif 2024 kemarin berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Jemberana dari Dapil Negara. Dan beliau tercatat sebagai Dewan Termuda di Kabupaten Jemberana dengan usia yang 28 tahun pada saat ini. Kita akan lebih banyak berbincang terkait keberhasilan beliau untuk menjadi menjadi anggota DPRD Kabupaten Jemberana dari Partai Demokrat. Untuk lebih jelasnya nanti kita tanyakan sama beliau, kita berbincang santai bersama beliau. Strategi, kemudian ada trik-trik khusus sehingga beliau bisa sukses melangkah. Telah hadir bersama saya Ibu Ilo Putu Diah Puspayanti. Ya, Om Swastiastu. Rahajeng Nyangro Kuningan, lan Rahajeng Nyepi. Rajeng Wali. Nah, kita santai aja Bu, kita berbincang-bincang itu. Pada pemilu legislatif 2024 kemarin, Ibu sukses. Sukses melenggang dengan perolehan suara yang cukup bagus, berhasil meraih kursi di parlemen di DPRD tingkat 2. Mungkin ada kiat-kiat khusus sehingga bisa, Ibu kan pendatang baru, pendatang baru di dunia politik sehingga bisa meyakinkan pemilih untuk memilih, Bu. Gimana? Kiat-kiat khusus, mungkin strategi khusus yang Ibu. Strategi khusus sebenarnya kita istilahnya learning by doing, Pak ya. Kita melihat istilahnya gimana culture di Jemberana ini. Karena pertama saya pendatang baru, kedua tidak pernah sama sekali berkecimpung di politik. Ini baru pertama, partai pertama, kali pertama juga. Jadi sangat-sangat awam. Cuman sedikit bekal saya adalah investasi sosial, Pak. Investasi sosial, itu yang penting ya. Itu yang penting. Apalagi dalam kurun beberapa lama nih Tiang tidak stay di negara. Itu Tiang berkarir di Denpasar juga. Oh, sudah bekerja sebelumnya? Jadi Tiang seumur 17 tahun Tiang sampun punya bisnis nih Pak. Jadi kelas 2 SMA. Sempat juga sudah punya 2 distro. Brand Tiang jadi di wilayah Denpasar? Pasarnya di negara, cuman kita konveksinya di garmennya di Denpasar. Tertarik terjun ke dunia politik gimana? Nah, pertama karena latar belakang dari orang tua ya. Pertama, bapak saya PNS, ibu saya pegawai bank. Tapi saya tidak ingin jadi pegawai bank dan tidak ingin jadi PNS. Itu. Jadi saya ingin bisnis. Gitu. Jadi waktu itu perekonomian keluarga sedang tidak baik. Jadi saya berpikir bagaimana saya yang di usia 17 tahun itu
bisa menghasilkan uang sendiri. Oke. Baru kemudian bisnis saya 2012 itu berkembang sampai saat ini. Gitu. Jadi dari bisnis itu tiang sambil kuliah nih ke kuliah tiang di Fakultas Hukum jurusan Hukum Bisnis. Gitu. Awalnya tiang juga hampir tidak kuliah karena kondisi ekonomi keluarga, tapi syukurnya dari Bapak Bupati sebelumnya itu Pak Winase, jadi saya dapat beasiswa. Jadi saya kuliah gratis. Lulus kebetulan saya lulusnya nih ke mendahului nih ke. Jadi yang lain kuliah 8 semester, tiang cuma 6 semester kuliahnya. Karena prestasi ya. Prestasi yang. Jadi kalau yang lain ngambil 2 mata kuliah, saya bisa 4 satu hari. Karena suka belajar memang tiang. Tiang banyak ikut-ikut organisasi. Kalau makin tiang sebagai wakil ketua Pradah Jembrana. Itu. Selanjutnya di politik niki itu. Jadi mulailah tiang ikut aksi-aksi sosial. Jadi setiap tiang ulang tahun niki wajib tiang bersedekah, membagi-bagian sembako, mungkin apa aja tiang punya nih ke entah makan gratis ke panti asuhan atau kemana. Jadi setiap ulang tahun niki tiang awali wajib untuk bersedekah. Jadi tiang dalam 1 tahun itu selalu menyisihkan rezeki saya untuk berbagi. Itu awalnya. Jadi artinya keinginan ibu masuk ke dunia politik karena keinginan ingin berbagi sosial. Ingin bermanfaat untuk orang lain. Untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, kenapa memilih Demokrat? Memilih Demokrat karena pertama saya menyukai figur. Pertama karena kita anak muda nih milenial, tidak pernah ikut partai-partaian, tidak ngerti lah istilahnya. Kita melihat figurnya. Saya melihat Bapak Bupati, Pak Nengah Tambe dengan visi misinya luar biasa, cocok dengan saya. Karena sebelumnya itu hampir karena tiang tidak tahu sosok pemimpin nih ingin kan dari Bupati Jembrana kan gitu nih. Hampir tiang golput nih. Setelah tiang melihat terus visi misinya Bapak Bupati di televisi waktu ini akhirnya tiang pulang pun ke negara kalau nyoblos nih. Jadi dari situ saya jatuh cinta oleh sosoknya Pak Bupati. Kemudian diteruskan masuk ke partainya Pak Bupati, jadi Demokrat. Artinya visi misi sejalan dengan apa yang ibu akan laksanakan ke depan kan begitu. Nah kemudian secara finansial, kemudian ibu sudah punya usaha, kemudian sudah sempat bekerja di salah satu bank. Secara finansial cukuplah bagi ibu. Nah, kenapa? Apa yang ibu cari kemudian terjun ke dunia politik? Makanya pertama itu saya berpikir, saya harus bisa berbagi atau bermanfaat bagi orang itu dengan caranya menjadi pengusaha. Ternyata setelah jadi pengusaha itu ternyata kita butuh power dan itu pengusaha pun itu pasti membutuhkan di sosok pemerintahan ataupun orang yang bergerak di penguasa istilahnya. Gitu. Jadi saya harus mengambil posisi itu untuk lebih bermanfaat lagi. Sebelumnya sempat saya tes CPNS Pak nih. Tes CPNS nih dicari 2 yang peringkat nomor 3. Nah dari itulah saya ingin pulang ke Jembrana. Akhirnya tiang ikut tes juga pegawai kontrak akhirnya. Ini dapat lolos di Koperasi UMKM di Plut Jembrana. Dan kenapa tiang di Plut Jembrana itu istilahnya kita ingin memajukan Jembrana karena tiang UMKM, tiang pebisnis nih di istilahnya punya bisnis usaha dan tiang masuk UMKM. Ketika tiang masuk di suatu instansi tersebut, pertama kali sebelum saya menginjakkan kaki di Plut Jembrana, saya sempat berikrar saya akan memberikan sebuah sentuhan yang istilahnya tiang punya lagu dari No Stress. Aku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Jadi tiang akan memberi sentuhan, hanya seorang dia yang akan bisa membuat itu sebenarnya. Jadi tiang masuk ke ruangan tiang evaluasi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh UMKM di Jembrana, apa yang dibutuhkan oleh untuk kemajuan Plut ini. Gitu. Dari sana tiang menggali, akhirnya mendapatkan sesuatu lah yang perlu kita evaluasi sampai akhirnya tiang bekerja di Plut Jembrana itu ngayah
sekitar 10 bulan di Oktober 2022 akhirnya ditelepon oleh kementerian. Nike dianugerahkan sebagai konsultan terinovatif seluruh Indonesia. Nike dari Jakarta pun wenten dari yang lain. Kita yang dari Jemberana tiba-tiba mendapat penghargaan seperti itu, luar biasa rasanya. Dan Tiang pun tidak pernah terpikirkan akan mendapatkan itu. Karena Tiang bekerja sebelumnya Nike pakai hati. Apa yang saya rasa kurang, saya perbaiki. Apa yang saya rasa sudah bagus, kita tingkatkan lagi. Jadi dari hati nih kerjanya untuk ngayah gitu. Nah, terjun ke dunia politik, apa ada restu dari orang tua? Tentunya. Jadi istilahnya saya sempat namanya juga ketika saya bercerita dengan teman, saya mau coba nih nyalek nih. Yakin nih? Nanti gini loh, nanti gini loh, nanti gini. Nah, banyak hal seperti itu. Akhirnya saya minta izin pertama sama ibu. Ibu takut-takut bani, takut-takut bani. Namanya juga di politik itu keras nih. Betul. Akhirnya saya juga salah satunya diyakinkan oleh bapak saya. Gitu. Gimana ya Pak? Oh ya, maju aja. Kita support keluarga, dukung dan lain sebagainya gitu kan. Tapi saya ada ketakutan nih Pak, gini. Saya kan nggak ngerti politik dan lain sebagainya gitu. Karena bapak saya gini, hidup itu politik. Apapun di dalam hidup itu berkaitan dengan politik. Kalau masuk wenten politik, kalau megai politik, tapi semua dalam skup kehidupan itu adalah politik. Jadi kamu nggak apa-apa, belajar aja. Itu yang membuat saya mantap untuk maju. Nah, sekarang sebagai Dewan Termuda, nah, apa yang bisa Ibu lakukan nanti ketika berhadapan dengan dewan-dewan yang senior, terutama untuk perjuangan kepada masyarakat Jemberana, khususnya di daerah pemilihan Ibu. Apa yang bisa untuk yang menghadapi dewan-dewan yang sudah, katakanlah yang sudah senior, sedangkan Ibu kan pemula. Menghadapi strategi, misalnya menghadapi dewan-dewan yang sudah senior, apalagi incumbent yang sudah berperiode-periode gitu. Yang pertama saya tetap harus belajar dari mereka. Saya harus belajar dari mereka karena tidak bisa dipungkiri itu, walaupun misalnya sekarang nih saya anak zaman now nih misalnya orang milenial yang punya segudang istilahnya skill yang mungkin ketika senior saya tidak punya, tapi pengalaman kan mereka lebih banyak. Secara pengalaman itu tidak bisa dibayar dengan uang karena guru yang paling mahal itulah pengalaman. Itu. Jadi saya tetap harus belajar dengan mereka karena saya tidak punya prinsip bersaing. Prinsip saya dalam hidup selalu berkolaborasi, Pak. Karena saya percaya orang yang berkolaborasi adalah orang yang bisa besar, bukan orang yang bersaing. Gitu. Contohnya seperti saya di konveksi juga saya tidak pernah bersaing dengan lawan saya, maksudnya bisnis lain, tapi saya berkolaborasi. Itu yang membuat saya masih bisa hidup dan besar sampai saat ini. Begitu juga di politik. Gitu. Di bagian mananya nanti bisa berkolaborasi, di bagian mana kita bisa belajar, di bagian mana hal yang baik kita tiru, yang buruk kita berubah sedikit. Gitu. Terutama dalam hal gini, misalnya dalam memperjuangkan aspirasi yang Ibu bawa ke DPR. Kemudian tentunya di sana kan ada pro dan kontra. Untuk mempertahankan argumentasi itu tentu anak muda, katakanlah anak muda, anggapan yang ada sekarang ini biasanya anak muda selalu dikatakan harus mengalah kepada orang tua. Anggapan untuk memperjuangkan aspirasi itu gimana? Ya, baik. Kalau selalu mengalah saya tidak setuju Pak Ngi. Gitu, karena saya istilahnya orangnya ini kalau saya benar saya akan bela mati-matian. Gitu. Jadi kita dalam mempertahankan argumen tentunya kita harus punya landasan dasar, latar belakang sehingga kita memperjuangkan hal tersebut. Tidak semata-mata harus gini, kan tidak boleh. Latar belakangnya bagaimana? Setelah latar belakang urgensinya. Urgensinya harus kita lihat. Seberapa urgen hal tersebut untuk kita perjuangkan. Betul. Jadi setelah urgensinya baru kita lihat sudut pandangnya. Skala prioritas lah istilahnya. Skala prioritas. Baru sudut pandang, karena kita setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda. Mana kita, kalau saya turun ke masyarakat itu saya selalu menjadi gelas kosong istilahnya. Gelas kosong untuk
saya harus bisa memposisikan diri sebagai mereka dulu, baru saya bisa mengerti bagaimana kondisi dan perasaan mereka. Gitu. Kalau kita istilahnya gelas, bukan pakai teori gelas kosong, tapi kita gelas penuh, kita datang ke masyarakat, kita hanya peduli dengan apa yang ada di otak kita saja, apa yang ada di pikiran kita saja, tanpa benar-benar mengetahui apa sih yang masyarakat butuhkan. Gitu. Oke. Nah, Ibu melangkah ke politik, kemudian maju sebagai anggota DPRD sekarang. Nah, mungkin kan sudah pastinya kan ada visi dan misi, ada program yang sudah ibu rancang. Nah, apa yang program-program itu yang kiranya akan bisa diberikan kepada masyarakat? Ya, jadi mungkin saya caleg dengan program terbanyak, Pak ya. Karena kenapa? Saya selalu membuat program itu menggali dari permasalahan masyarakat. Tapi inti besarnya adalah saya adalah caleg yang memperjuangkan aspirasi UMKM, milenial, krama subak, dan nelayan. Itu pada skup umumnya. Ya. Jadi kenapa UMKM? Karena saya adalah seorang UMKM, di samping saya UMKM, saya juga seorang konsultan UMKM yang basicnya memang mengetahui di bidang UMKM. Kedua, milenial, karena saya masih anak muda, masih kaum milenial nih, generasi milenial yang tentunya anak-anak pemilih pemula kita kan kebanyakan milenial, Pak. Itu. Jadi bagaimana mereka itu nyaman memberikan aspirasi dengan orang yang seumuran, karena bahasanya biasa, santai gitu, dengan penampilannya santai. Mungkin kalau yang lebih tua mereka ada rasa sungkan dan lain sebagainya. Terus subak. Subak ini sangat penting menurut saya, Pak. Karena di subak itu subak adalah warisan dunia yang hanya ada di Bali. Tapi kita lihat kembali, apakah setelah saya survei nih, sudah saya survei, anggap dari 10 yang saya survei anak muda, 8 diantaranya tidak mau menjadi petani. Bukannya miris, kalau saya jadi anak muda itu melihatnya miris, Pak. Karena apa? Latar belakang keluarga saya adalah petani. Itu. Kakek saya petani, bapak saya pun juga petani krama subak. Nah, bayangkan kita di Jemberana Emas besok ini, yang digadang-gadang Pak Bupati, Jemberana Emas itu kita luar biasa menjadi kabupaten kaya. Tapi ketika kita tidak punya bahan atau sandang pangan kita tidak cukup nanti, contoh beras saja sekarang masih banyak dari Banyuwangi. Gitu. Berapa sih kemampuan Jemberana untuk menghasilkan beras? Itu kan sangat sedikit, Pak. Dengan Jemberana Emas besok, apa yang kita jual di sini akan laku. Masa kita mau gini? Kenapa nggak kita kembangkan potensi yang ada di Jemberana? Itu. Yang terakhir adalah nelayan. Nelayan ini kemarin yang terakhir ini karena saya bertemu langsung dengan beberapa nelayan yang waktu kejadian kemarin itu banjir bandang, banjir besar itu di Jemberana, di banyak titik itu. Ada seorang nelayan datang ke saya, Bu, dia coba main ke rumah saya. Kebetulan di dekat tadi sini di Cupel, Pak. Cupel, ya. Itu. Saya melihat kondisinya di sana dan fibernya perahunya pecah. Jadi dua benar-benar tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana nih, Bu, dia gini dan lain sebagainya, dia berkeluh kesah. Akhirnya di situ saya bertekad, oh ya, saya harus membawa aspirasi nelayan. Gitu. Saya ingin mensejahterakan masyarakat Jemberana itu melalui potensi-potensi unggulannya. Kita punya laut yang sangat luas, tapi nelayan kita tidak sejahtera. Paling tidak kalau dia sakit tidak bayar, kalau dia meninggal sudah ada jaminan dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu nelayan kita belum punya payung. Kalau subak sudah ada. Payungnya petani-petani kita payungnya subak. Kalau nelayan belum ada, baru kelompok-kelompok. Sehingga ketika ada nelayan yang kecelakaan, nelayan yang kena musibah, itu tidak bisa di-cover oleh pemerintah secara keseluruhan. Hanya beberapa kelompok yang mungkin mengajukan bantuan, mengajukan proposal. Tapi yang tidak tahu, yang tercecer ini kan mereka kasihan juga. Karena mereka kehidupannya sehari-hari dari sana. Itu. Jadi itu yang saya miris juga melihatnya. Jadi intinya dari program saya semuanya adalah solusi dan potensi. Di mana kehadiran saya bisa memberikan solusi untuk masyarakat dan kehadiran saya dengan ide-ide kreatif dengan inovasi-inovasi bisa memunculkan makin membesarkan potensi yang ada di Jemberana. Kita tidak usah mencari sesuatu yang tidak ada. Yang ada saja dimaksimalkan. Itu akan jadi luar biasa. Ini yang menarik.
dalam program Ibu itu menitipkan pada UMKM. Ya. Kemudian ada Subak. Nah, terkait dengan UMKM, Ibu inginkan memajukan sektor UMKM di Jemberana itu maju. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan di tengah masifnya pertumbuhan toko modern berjaringan? Untuk menutup kemungkinan itu sudah tidak mungkin, karena kita toko modern toko modern berjaringan juga memang kita sangat memerlukan itu. Nah, bagaimana UMKM itu atau toko modern berjaringan itu bisa merangkul UMKM? Apa yang bisa Ibu lakukan? Jadi yang pertama adalah karena dulunya saya adalah konsultan di bidang SDM juga, Pak. Jadi betapa pentingnya sebenarnya soft skill itu, peningkatan aspek SDM-nya. Jadi istilahnya contoh kita ambil sempitnya di kuliner ya, di UMKM kuliner. Ibu itu bisa bikin nasi kuning enak atau bikin jajanan enak, tapi dia pasarnya yang dia susah. Betul. Dia tidak tahu harus jual kemana, dan tidak banyak orang yang tahu kalau dia bisa membuat makanan yang enak. Itu contohnya. Itu. Jadi intinya tetap berkolaborasi dengan banyak pihak. Kalau selama ini saya berkolaborasi dengan dinas perizinan. Jadi untuk izin gratis saya punya namanya DP UMKM. Itu UMKM yang saya bina dari nol, dari izinnya, dari pemasarannya, dari desain cara jualannya bagaimana, dari packagingnya gimana, itu. Dan beberapa sudah ada kita pasarkan di Sentra Tenun, beberapa kita ajak biasanya karena dia jualan sehari-hari di rumahnya, jadi kita kadang ajak di event-event tertentu. Itu untuk mereka itu bisa membuka mata, membuka wawasan bahwa ketika mereka keluar, gitu lebih banyak pasar yang bisa mereka lihat, bisa apa pasar untuk berjualan itu, melihat temannya, oh yang satu dia jualan es teh nih contohnya, tapi bisa jual segini, yang ini bisa jual segini dengan packaging ini. Jadi mereka ada perbandingan sehingga mereka bisa maju gitu, berpikir oh saya mau nih lebih maju, lebih bagus seperti ini. Jadi mereka ada ide untuk jualan lagi, untuk inovasi-inovasi. Inovasi, termasuk kemungkinan bisa masuk ke produk-produk itu, bisa masuk ke toko modern berjaringan ya. Jadi kita sudah sempat kerjasama dengan Indomaret, gitu. Indomaret dan Alfamart juga. Jadi mereka sangat terbuka untuk produk-produk UMKM. Ya, cuman kemarin itu kendalanya UMKM kita yang belum siap. Karena kebanyakan UMKM itu seperti tadi saya bilang, bosnya dia sendiri, karyawannya dia sendiri. Nah, entar anaknya minta jajan ya modalnya diambil kan, kebanyakan seperti itu. Makanya kita lebih cenderung harus sebagai pondasi itu adalah SDM-nya diperkuat dulu, ilmunya diperpadat juga, dan istilahnya manajemen. Artinya nanti ketika Ibu sudah mulai bertugas, sudah duduk, ini menjadi PR yang akan terus terus dibina ya. Ingin menggerakkan UMKM dengan DP UMKM ini, nantinya akan ada pelayanan UMKM keliling. Untuk mempersiapkan SDM itu sendiri, untuk bersaing kan begitu. Nah, kemudian kembali ke Subak. Subak ini memang warisan budaya dunia kan mengakui, yang ada di Bali. Nah, kita miris memang dengan alih fungsi yang sekian. Benar. Apa yang akan Ibu lakukan untuk perlindungan terhadap Subak ketika nanti duduk di Dewan? Ya, kalau kita berpikir tentang Subak, kita harus berpikir dari hulu ke hilir, Pak. Betul. Itu tidak bisa kita semerta-merta mendukung Subak, tapi pupuknya mereka susah, airnya mereka susah, jualnya juga murah. Itu. Tapi sebelum itu kan memang sudah memang masalahnya sudah ada seperti itu. Tapi sebuah hal yang belum kita pikirkan adalah regenerasi. Nah, regenerasi itu harus diperankan oleh anak-anak muda. Jadi pertama kali adalah kita harus menebarkan, menginfluence orang bahwa dia harus suka dengan Subak, dia harus suka dengan pertanian, dia harus mencintai pertanian dari sejak kecil. Maka dari itu kita juga sudah memprogramkan Museum Subak, Pak. Museum Subak. Ya, di mana nanti dari skup terkecil, dari anak kecil sampai dia sekolah itu dia sudah biasa bertani, sehingga contoh cuman cabai saja dia tidak perlu beli, dia lebih bangga, oh saya nanam cabai sendiri, gitu.
Seperti itu. Jadi kita menanamkan dulu suka. Itu. Kalau dari sekarang dia melihat bapaknya, orang tuanya sebagai petani susah hidupnya, kekurangan ini, pasti dia mindsetnya tidak mau menjadi petani. Untuk perlindungan terhadap lahannya sendiri bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi perlindungan lahan itu kan kita sudah kemarin juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati bagaimana ininya, sehingga kita bantu dengan pajak. Gitu, sehingga subsidi pajak subak, apalagi krama subak yang asal dalam kakak miskin gitu kan, di bawah 50 are itu gratis pajak. Jadi tapi tidak boleh untuk dialihfungsikan, itu harus untuk produktif, gitu, lahan produktif. Jadi istilahnya seperti itu. Termasuk mungkin mengintensifkan perda tentang alih fungsi kan, gitu. Ya, benar. Untuk melindungi sehingga tidak terjadi sawah yang dulu produktif kemudian tiba-tiba tumbuh gedung kan begitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi beberapa juga subak ada yang berkeluh kesah sama saya, gitu. Bahkan ada salah satu oknum, misalnya klien subak yang mengiming-imingi menjual sawahnya, bahkan itu jadi kita miris. Gitu. Artinya perlindungannya harus dipertegas juga. Karena kita sangat butuh pangan besok itu, biar kita nggak sampai ngambil dari mana-mana gitu. Kalau bisa di Jembrana kita masih punya sawah yang cukup luas gitu, biar bisa potensi dan beras Jembrana itu menjadi beras unggulan, dengan sekarang sudah ada pabrik beras premium. Artinya sudah Jembrana menuju swasembada pangan. Sekarang kan Ibu menjadi dewan mewakili kaum muda. Boleh dibilang mewakili kaum muda. Dan ini memang sekarang saat ini kan usianya termuda. Tentunya anak-anak muda yang ada di Jembrana itu menaruh harapan besar terhadap Ibu untuk diperjuangkan. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk anak-anak muda, terutama STT misalnya? Jadi dari salah satunya adalah yang saya perjuangkan adalah milenial. Gitu. Saya punya slogan. Jadi pemilih-pemilih saya pasti tahu dia slogan saya adalah DP DPR-ku. DP itu Diah Puspayanti, DPR-ku. Jadi Diah Puspayanti, DPR-ku. Sehingga seorang pemilih saya akan bangga memilih saya dan ada di dalam hatinya. Jadi dari sana kita menjadi solusi membantu. Salah satunya untuk milenial adalah saat ini adalah susahnya lapangan pekerjaan. Masih banyak sekali di STT kita, berapa banyak yang nganggur. Satu STT ada 50, bisa 30 yang nganggur. Itu memang persoalan klasik tentang tenaga kerja. Itu. Jadi dengan kita nanti melatih SDM anak muda, kita yakin anak-anak muda Jembrana sebenarnya hebat-hebat, pintar-pintar. Skillnya luar biasa sebenarnya. Itu tinggal didorong. Istilahnya namanya kita orang Bali nih, melihat orang lain sukses pasti pengen juga nih. Nah, kita mendorong hal-hal tersebut dengan istilahnya bertahap. Contohnya kita buatkan pelatihan. Kamu sukanya apa sih? Oh, saya sukanya otomotif, Bu. Oke, kumpulkan teman-teman, kita buatkan pelatihan otomotif. Nanti kita bantu untuk membuatkan usaha dan lain sebagainya. Intinya orientasi Ibu ada bagaimana anak muda itu menciptakan lapangan kerja, begitu ya? Karena kita di Jembrana Emas itu banyak hal yang kita butuhkan nanti. Kita harus aware dengan kita harus aware dengan apa sih nantinya yang dibutuhkan dalam Jembrana Emas itu. Kita harus ngintipin istilahnya, gitu. Jangan jadi penonton di tanah sendiri. Gitu. Sekarang nanti Jembrana Emas butuh apa? Oh, ada yang butuh tukang laundry, ada yang butuh ini, butuh dagang nasi dan lain sebagainya. Kita harus peka peluang, peka terhadap peluang, gitu. Jadi disinilah dengan pelatihan banyak bertemu dengan orang baru, organisasi-organisasi, mereka bisa baca peluang yang nanti mereka bisa ambil ketika momentum Jembrana Emas itu datang. Jadi saya ingin mengajak anak muda itu istilahnya gali potensi diri, kenali diri sendiri agar kamu bisa menjadi versi terbaik dalam hidupmu. Jadi sebagai mungkin calon DPRD terpilih yang termuda hari ini, saya ingin membuktikan dan ingin mengajak anak muda ditempatkan, diposisikan bahwa anak muda itu mampu menjadi istilahnya pemimpin ataupun menjadi wakil rakyat. Itu karena banyak yang underestimate anak muda banyak yang underestimate bahwa anak muda bisa apa sih? Saya mau jawab,
anak muda bisa apa aja. Jadi selama kamu mau, selama kamu mampu nanti melakukan, kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Jadi itu pesan saya untuk anak muda, agar selalu semangat bahwa apapun yang kita inginkan, dengan doa dan usaha kita pasti bisa melakukannya. Jadi ketika ada yang merendahkan kita, kamu bisa apa sih? Oh, saya bisa apa aja. Kalau saya tidak bisa, saya akan belajar. Jadi itu konsep yang selalu saya bawa dalam diri saya, sehingga jawabannya kenapa seorang dia selalu suka belajar. Karena saya mau jadi apapun yang nanti saya butuhkan. Karena kita berdiri di bawah kaki sendiri, lahir sendiri, mati sendiri. Jadi kita harus mampu berdiri sendiri dan mampu hidup sendiri, mandiri istilahnya. Okay. Seperti itu. Oke. Pemirsa, usia memang boleh muda, tetapi pemikiran apa yang dimiliki oleh Ibu Diah Puspayanti ini sudah sangat maju untuk kedepannya, untuk kemajuan masyarakat Jemberana. Saatnya sekarang anak muda berkarya untuk negeri sendiri. Demikian tadi perbincangan saya dengan Iluh Putu Diah Puspayanti yang merupakan anggota DPRD terpilih, yang termasuk yang tercatat sebagai anggota DPRD termuda di Jemberana, yang ternyata memiliki gagasan-gagasan yang sangat luar biasa terhadap masyarakat Jemberana untuk kemajuan Jemberana. Sampai berjumpa kembali di perbincangan berikutnya. Om Santi Santi.